Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Najis. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan prodi Sosiologi. Saya baru memasuki semester 2. Di sini saya diberikan tugas dari mata kuliah Kewarganegaraan. Saya mengambil tema yaitu wawasan Nusantara, dinamika historis, urgensi, konsep, dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Oke, saya akan ulas penjelasannya satu persatu, yang dimana ada yang pertama dinamika historis. Mari kita ulas apa itu dinamika historis di Nusantara. Kita ke pematerian pertama, yaitu dinamika historis. Sebelum tahun 1957, Indonesia menggunakan Territorial Zone Maritime Kringen Ordnance, yaitu singkatan dari TZMKO, yaitu warisan dari Belanda pada tahun 1937. Setelah itu pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintahan menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau adalah bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan disinilah terlahir Deklarasi Juanda 1957. Deklarasi Juanda dilaksanakan 13 Desember 1957, dicetuskan oleh Insinyur Haji Juanda Kartiwijaya dengan isi menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia, menyatu menjadi satu kesatuan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum dilaksanakannya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu TJMKO 1939. Pulau-pulau di Indonesia dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau mempunyai laut sejauh 30 mil dari pulau. Deklarasi Juanda melengkapi kepingan keindonesiaan yang didahului Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan ini adalah perairan Indonesia sebelum Deklarasi Juanda, dan ini setelah perairan Indonesia setelah Deklarasi Juanda. Ke materi selanjutnya. Oke, di sini masih ke pembahasan dinamika historis, namun di sini yaitu dinamika historisnya pengakuan dunia, ya teman-teman, dimana ada perjuangan diplomasi. Apa sih perjuangan diplomasi itu? Perjuangan diplomasi itu adalah perjuangan di mana perjuangan di forum selama 25 tahun yang membuahkan hasil konvensional hukum laut PBB pada tahun 1982, di mana Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dan mendapatkan tambahan wilayah secara signifikan. Oke, itu saja pembahasan dari dinamika historis. Yaitu selanjutnya ada hakikat dan konsep dasar. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, ke pembahasan selanjutnya yaitu ada hakikat dan konsep dasar. Yaitu konsep dasarnya itu konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu,
Ia juga berfungsi sebagai dorongan dan pedoman dalam tercapainya tujuan nasional dan di tengah keragaman bangsa. Selain konsep wawasan Nusantara, ada juga landasan filosofi di mana Pancasila sebagai dasar nilai dan keadilan, dan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusional kedaulatan wilayah dan di Persatuan Bangsa Indonesia. Selain konsep wawasan Nusantara, landasan filosofi, ada juga karakteristik unik Nusantara. Apa saja sih karakter unik Nusantara? Yaitu geopolitik Indonesia, di mana kepulauan negara kita terdiri dari 17.508. Itu menurut data DPS ya. Selain itu juga ada integrasi yang memiliki integritas yang memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa. Oke. Selain itu juga ada ke pembahasan selanjutnya. Oke, ke pembahasan yang terakhir di hakikat dan konsep dasar. Ada urgensi dan implementasi. Dalam urgensi dan implementasi ada 4 dimensi kesatuan. Yang pertama, kesatuan politik, di mana seluruh wilayah Nusantara adalah satu kesatuan hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dan kedua, ada kesatuan ekonomi, di mana kekayaan wilayah Nusantara adalah modal milik bersama bangsa untuk kemakmuran yang merata. Yang ketiga, ada kesatuan Susbud, di mana masyarakat Indonesia adalah satu meski berbeda suku, agama, dan kebudayaan. Yang terakhir yaitu keempat, kesatuan Hankam, di mana ancaman terhadap satu daerah adalah ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Oke, ke pembahasan selanjutnya atau yang terakhir. Oke, untuk ya materi atau pembahasan yang terakhir ada konteks pergaulan dunia, di mana Indonesia memiliki posisi yang strategis. Kenapa Indonesia memiliki posisi strategis? Karena kawasan Nusantara menempati sebagai poros maritim dunia yang menghubungkan jalur perdagangan internasional. Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam perdamaian dunia dengan prinsip diplomasi. Diplomasi itu apa sih? Diplomasi itu bebas aktif ya. Prinsip diplomasi itu untuk menjaga stabilitas, kekuasaan, dan ketertiban global. Nusantara bukanlah hanya tentang pulau. Nusantara adalah tentang laut. Selama berabad-abad, kapal dari India, Arab, hingga Tiongkok melewati jalur yang sama. Satu koridor sempit yang menentukan nasib perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Disinilah kerajaan bangkit, disinilah kekuatan bertabrakan, dan disinilah sejarah Nusantara dibentuk. Pada akhirnya, aturan permainan di wilayah ini cukup sederhana, yaitu siapa yang menguasai laut, dia adalah pemenangnya. Siapa pemenangnya? Yaitu Nusantara.